Gue udah bilang di status gue, mudah-mudahan yang mendukung Omnibus Law kualat 7 turunan kita sumpahin teman-teman. Kalau dibilang, weh lu melanggar prokes, udah denger berita belum? Udah lihat berita belum? Kemarin Pak Lurah ke NTT rame banget ya? Rame. Ya, Pak Lurah ke NTT rame banget nggak tuh? Rame, mau merek. Ke NTT kan? Iya. Rame nggak tuh? Rame. Itu melanggar nggak tuh? Wah, parah. Iya. Giliran Pak Lurah kagak diapa-apain. Iya. Pak Lurah di sono disambut dengan massa, bahkan saya lihat nggak pakai masker itu. Pak Lurah Bogor kali itu. Role model aksi ini kita gunakan karena negara kita hampir di seluruh belahan dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Nasib buruh yang terpuruk. Kemarin dengan disahkannya undang-undang Omnibus Law menambah penderitaan kaum buruh dalam kondisi pandemi ini teman-teman. Dan baru beberapa saat kemarin disahkan peraturan turunannya dari Omnibus Law. Sudah baca teman-teman? Sudah baca? Sudah tahu? Sudah tahu isinya? Mendingan nggak usah tahu. Karena apa teman-teman? Isinya cukup menyakitkan buat buruh. Sakitnya tuh di sini teman-teman buruh. Kalau dulu PKWT bisa diperpanjang sampai berapa tahun? Sampai berapa? Berapa tahun PKWT? Sekarang berapa tahun di PP yang baru? 5 tahun. Cimahi, Mbak Ira, Cimahi monitor. Jadi kalau teman-teman hari ini bekerja sebagai karyawan kontrak, pemilu depan baru bisa diperpanjang kembali 10 tahun selamanya menjadi pekerja kontrak. Bagus apa bagus teman-teman? Bagus apa bagus teman-teman? Inilah produk yang katanya akan menarik investor. Ini produk yang akan membawa kita kepada lowongan tenaga kerja. Tapi tenaga kerja seperti robot teman. Hari ini sudah terbukti. Di masa pandemi hari ini kita sudah tahu banyak perusahaan beralibi tidak mampu, akhirnya dia satu tidak bayar pesangon. Betul nggak betul? Benar apa benar? Ada yang merasakan PHK tidak dapat pesangon? Ada yang merasakan gajinya dikurangin? Ada yang merasa libur tapi tidak dibayar? Itulah 1000 alasan mereka menggunakan di balik isu pandemi. Lagi-lagi buruh yang dikorbankan dengan isu pandemi. Pengusaha dapat insentif, mereka banyak insentif triliunan demi mengembangkan usahanya teman-teman. Tapi faktanya buruh hari ini justru dihadiahi dengan Omnibus Law. Tahu Omnibus Law? Siapa kemarin yang dukung Omnibus Law? Gue udah bilang di status gue, mudah-mudahan yang mendukung Omnibus Law kualat 7 turunan kita sumpahin teman-teman. Kenapa? Kita tidak anti investasi, kita tidak anti orang asing, tapi harus diproteksi dulu siapa yang ada di dalam negeri kita. Pegawai yang ada di dalam negeri kita lindungi dulu. Baru yang kedua, nomor 2 adalah orang asing yang datang ke Indonesia. Silakan, nggak masalah. Tapi ini yang dikorbankan adalah kita. Teman-teman yang jadi negarawan tetap akhirnya pun berubah menjadi pekerja kontrak dengan adanya undang-undang Omnibus Law tadi. Hari ini Serikat Pekerja Nasional mencoba mensiasati itu semua. Dulu ingat kita waktu aksi di istana dan kita dicegat di patung kuda, nggak bisa ke sono, di barikade. Waktu itu kita sudah menyerahkan ratusan kasus yang terjadi di Serikat Pekerja Nasional. Ratusan kasus dari berbagai belahan anggota kita teman-teman. Ada yang beralibi bahwa dia ordernya dicabut, akhirnya dia tidak membayar upahnya. Halo.
urusan berkas sudah kirimkan dan saat itu diterima oleh Presiden lewat Muldoko, KSP ya, staf kepresidenan. Setelah kita tagih, ternyata dari KSP sudah dilimpahkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Kira-kira Kementerian Tenaga Kerja sudah merespon apa belum, teman-teman? Kira-kira Bu Menteri yang cantik itu sudah merespon belum, teman-teman? Karena beliau belum merespon, saat ini Serikat Pekerja Nasional sedang melakukan tagih janji kepada Bu Menteri. Teman-teman, mungkin kementerian tahu kita memang aksi secara offline sengaja kami batasi mengikuti protokol kesehatan. Dan dari seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Nasional sedang mengadakan rapat secara virtual atau aksi secara virtual menggunakan media Zoom. Terpaksa kita harus melakukan itu, teman-teman. Meskipun tidak maksimal, tapi kami tetap melakukan perlawanan dan tuntutan kepada negara yang dalam hal ini abai terhadap rakyatnya, teman-teman. Selamat datang Pak Sekum. Apa bisa kita mulai? Hari ini dari luar Jawa, Sumatera Utara juga melakukan aksi virtual dan juga secara offline, teman-teman. Di Sulawesi juga melakukan aksi seperti itu, virtual dan juga secara offline, teman-teman. Di Jawa Timur kita juga melakukan aksi, kita combine, kita matchingin, kita gabungin dengan cara seperti ini. Dengan segala cara apapun, buruh tetap akan melakukan perlawanan dalam kondisi pandemi seperti ini. Bukannya kami takut untuk aksi banyak-banyak, bukannya kami ngeri untuk aksi banyak-banyak, tapi kami menghargai kepada pemerintah bahwa kami pun bisa tunduk dengan cara aturan yang ada dan kami lakukan sesuai dengan aturan prokes yang ada, teman-teman. Dan harapannya, teman-teman hari ini pengen ditemuin menteri apa enggak? Pengen ditemuin menteri? Gatel banget, kagak penting. Cimahi mantap. Kita nggak pengen ketemu menteri. Setidaknya di sini biar dia dengar, biar beliau tahu bahwa ternyata ada masalah di lapangan, ada masalah di industri, ada masalah di ketenaga kerjaan. Tanda contreng merahnya dihilangin. Iya, udah. Nah, baru bisa. Iya. Itu lagi di belakang lagi pada recok. Teman-teman, karena audio visualnya belum oke, sambil jalan sedikit-sedikit kita mungkin ada. Saya. Alhamdulillah ya. Cuman nggak bisa ikutan, belum lagi tugas. Aki tolong di-mute, Sama di sini juga. Aki Mansur tolong di-mute. Tolong di-mute karena Ketua udah di lapangan. Kantor DPC. Aki Mansur tolong di-mute karena kami di lapangan. Kalau ketua udah di lapangan itu. Di Ya, sama. Ya, luar biasa. Dukung terus perjuangan teman-teman kita. Ya, semangat Pak Mansur. Ya. Sebelah siapa Mbak Ira? Gimana, Pak? Yang sebelah siapa itu? Gimana? Ditelepon aja tuh, teman-teman. Kalau sudah jam 10 kita mulai. Mbak Ira siapa ya? Oh, yang sebelah saya pengurus sampai Komite Perempuan Cimahi juga. Kakaknya Bu Ano itu. Nih adminnya Kang Dadan nih, admin virtualnya Kang Dadan Jawa Barat. DPD itu. Mana ya? Oh, itu tuh udah banyak tuh di Snap. Mana ya?
Bince ada, Mbak Bince. Oke, teman-teman, kita untuk warming up. Saya persilahkan kepada Ketua DPD SPN DKI Jakarta Nggak bisa dengar. untuk bisa mengatur Kameranya, acara hari ini. tanda mikrofonnya. Halo, selamat pagi Bang Mumu dari Salatiga. Oke, Saudara Andre Nasrullah, silahkan. Baik, terima kasih Bung Ari. SPN! SPN! Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we! Kawan-kawan, aksi kita hari ini adalah bagian dari proses. Selamat pagi Pak Dadan, Ketua DPD. Oh ya, sorry kawan-kawan. Selamat pagi buat rekan-rekan DPD SPN se-Indonesia ya. Selamat, semoga kita hari ini apa yang kita perjuangkan, kawan-kawan semuanya lancar. Tetap jaga protokol kesehatan buat teman-teman DPD se-Indonesia ya. Baik, saya lanjutkan. Aksi kita hari ini adalah bagian dari proses yang sudah kawan-kawan lakukan. Selamat pagi Ketua. Pagi. Lanjut dulu ya, sorry. Kawan-kawan daerah mohon. Ya, saya lanjutkan. Proses yang sudah dilakukan kawan-kawan yang cukup panjang, kurang lebih 1 sampai 2 tahun terakhir. Kawan-kawan daerah tolong di-mute dulu. Bro, nanti tahu pakai ini. Mengingat waktu. Ada ya? SPN gitu. Ya. Proses yang kita sudah lakukan kurang lebih 1 sampai 2 tahun ini. Kenapa? Masalah yang kita sudah lakukan, kita proses sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada. Kenapa? Masalah ini harus kita serahkan sampai ke staf presiden dan sampai ke kantor kementerian ini. Ini juga saya bingung nih, kantor kementerian apa ini? Kayaknya nanti akan jadi Kementerian Pengusaha Indonesia itu. Kan udah hilang hurufnya itu. Jadi bukan ketenaga kerjaan lagi nanti. Ini terbukti kawan-kawan. Berbagai kasus yang kita lakukan, kita perjuangkan, kita melakukan advokasi. Itu berdasarkan aturan-aturan yang sudah sesuai dengan jalurnya. Tapi kenyataannya kawan-kawan, sudah ada kasus melanggar aturan, melanggar undang-undang yang berlaku. Timbul lagi yang namanya surat edaran. Gak apa-apa mau 1000 surat edaran gak apa-apa. Yang terpenting kasus yang ada diselesaikan. Masa ada surat edaran dari THR? Baik, mungkin niatnya baik. Tapi kenyataannya apa? Tahu nggak di lapangan bahwa THR sampai saat ini pengusaha melakukan pembayaran sepihak. Di surat edaran dibicarakan kedua belah pihak tuh, kalau nggak salah nomor 6 atau nomor berapa itu. Dibicarakan dengan serikat pekerja, dengan pekerja. Kenyataannya apa kawan-kawan? Di DKI Jakarta sampai hari ini masih ada 6 perusahaan yang melakukan pembayaran THR 50%. Itu normatif, itu yang harus diterima kawan-kawan. Ini apa surat edarannya begini? Pengawas kemana? Yang didengar selalu alasan pengusaha. Lagi corona. Yang kedua saya mau mengatakan ini bukti nyata yang ada di DKI Jakarta. Terkait dengan pembayaran upah di masa pandemi. Ada surat edarannya itu, nomor berapa, nomor 7 apa nomor berapa itu lagi satu.
Ternyata buktinya bahwa ketika perusahaan itu melaporkan dan meminta kepada pemerintah bahwa mereka tidak sanggup membayar upah mengikuti surat edaran yang ada, disepakati oleh Dinas Tenaga Kerja ada di DKI Jakarta, dan kenyataannya sekarang perusahaan itu melakukan lembur, orderan dia tidak sampai nggak sanggup dioper ke daerah-daerah. Artinya kawan-kawan, pandemi nggak ada masalah, upah tidak ada masalah, orderan mereka lancar. PT Narawata berada di Jakarta Barat dan diterima di ACC oleh Kadisnaker bahwa pengajuan pembayaran upah, pembayaran THR dan segala macam itu diterima dan di ACC. Nah, kemana ini pemerintah? Yang normatif aja diterima, tapi kenyataan di lapangan itu perusahaan orderannya sampai dioper-oper keluar. Nah, ini yang kita perjuangkan, hal-hal seperti ini. Tolonglah supaya kementerian tahu betul bagaimana pengawasan yang ada di wilayah-wilayah yang ada di daerah seluruh Indonesia. Kawan-kawan ini yang ada di Serikat Pekerja, kami bukan datang dari LSM, bukan dari advokat-advokat. Kami ini datang dari pekerja, dari perusahaan-perusahaan yang tahu seluk-beluk perusahaan. Nggak usah takut, kalau dari LSM dan lain-lain silakan Anda menolak. Gila ini, udah ada Omnibus Law, belum disahkan aja udah dijalankan. Kita mau ngadu kemana ini? Mau ngadu kemana? PHK di mana-mana. Ini Bu Menteri harus tahu nih ya. Ini biar kawan-kawan polisi semua paham ya bahwa di kita ini aneh. Ada permasalahan yang sudah jelas-jelas melanggar undang-undang. Kontrak sampai 8 tahun. Tadi Bung Ari udah bilang 2 tahun, diperpanjang 5 tahun. Ini sudah berjalan bertahun-tahun, 8 tahun, 12 tahun. Ketika kita meminta hak kita sebagai pekerja, hak kita sebagai karyawan tetap, itu ditolak. Bahkan di Sudin menganjurkan, membenarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan, oleh manajemen. Kalau YouTube baru begini, pasang ini. Nah, yang begini apakah kita harus diam? Coba dilihat saja. Covid aja begini kita harus diam. Siapa yang mau aksi di saat-saat seperti ini? Kalau modelnya segala macam permasalahan yang ada, penyelesaiannya seperti itu. Setahun buat kita adalah proses yang cukup panjang ketika kita menanti kepastian kerja, kepastian upah, jaminan sosial. Ada di DKI Jakarta, ada perusahaan tutup, BPJS tenaga kerjaannya dia bayar. Gila lagi nih, 5 bulan tutup, BPJS tenaga kerjaan dia bayar. Setelah 5 bulan dia buka, BPJS kesehatan 5 bulan dia nggak bayar. Kesehatan pekerja suruh nanggung sendiri. Dia buka 5 bulan. Setelah dibuka selama 5 bulan, pekerjakan kembali dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Lo mau kerja, terima upah sekian. BPJS saya nggak tanggung, ente yang nanggung 4%, saya nanggung 1%. Pekerjanya nerima karena dalam bentuk ancaman. Gimana tanggung jawab pemerintah yang begini? Yang seharusnya menjadi tanggung jawab pengusaha membayar BPJS kesehatan. Iya, enggak. Jadi kita yang urus sendiri yang seperti ini, ada pengawasan, ada BPJS, mana mereka? Aneh. Jadi ketika ditagih oleh BPJS terkait pembayaran 5 bulan itu menjadi beban pekerja. Kalau dia nggak mau, dia nggak boleh kerja lagi. Ini ada dan kita udah laporkan ke Sudin, ke Dinas Tenaga Kerja, ke kementerian ini. Saya udah kirim semua, tapi apa kenyataannya? Tidak ada yang diproses, mati langka, mati semua di sini. Jadi kalau saat ini kita berjuang, Bu Menteri mau terbitkan berapa surat edaran pun tidak ada masalah. Yang terpenting kasus yang ada Bu Menteri harus tahu di lapangan bahwa tidak ada penyelesaian seperti yang diharapkan oleh Bu Menteri.
SPN DKI Jakarta kurang lebih ada 6.000 pekerja. Permasalahan terkait pesangon, terkait PHK, tidak ada penyelesaian. Kawan-kawan yang saat ini bekerja 8 tahun ketika mereka meminta haknya sebagai karyawan tetap, nyatanya apa? Dirumahkan, di PHK. Proses aja ente. Kalau nanti orang dinas bilang gampang itu proses, nanti saya keluarin anjuran. Anjuran apa? Anjuran setan kayak begitu. Membenarkan hal-hal yang melanggar aturan. Di mana ini Bu Menteri ini? Kalau Bung Ari bilang nggak mau ketemu Bu Menteri, saya mau. Tapi saya mau mengatakan bahwa selesaikan masalah yang ada di DKI. Hanya 5 masalah. PHK, pesangon karyawan DKI Jakarta. Dari 5 perusahaan, masalah itu aja. Itu aja nggak bisa diselesaikan. Ya, kawan-kawan DKI, kawan-kawan semua seluruh Indonesia, bahwa di DKI Jakarta ternyata banyak sekali permasalahan yang melibatkan semua pihak tapi tidak pernah ada penyelesaian. Kalaupun ada penyelesaian, suruh kamu negosiasi. Jadi kalau udah ada tertulis harus bayar segini, gak pernah terjadi nego. Kamu mau diangkat jadi karyawan tetap, kontrak dulu aja lagi. Nanti kalau udah ke depannya udah benar, saya angkat deh. Bohong, itu gak ada. Ini yang sekarang terjadi di DKI Jakarta, bahwa surat edaran yang diterbitkan oleh kementerian nyata-nyatanya merugikan pekerja. Buktinya ada. Yang tadi saya katakan bahwa yang PT Narawati Jakarta Barat di ACC permintaannya dia surut membayar upah, membayar THR 50%, membayar upah dengan upah yang 50%. Dan timbul lagi surat edaran nomor 2 yang sekarang ini terkait dengan upah padat karya. Mengeluarkan surat lagi perusahaan meminta supaya upah yang ada di tahun 2020 dia jalankan. Ini artinya yang kami, serikat pekerja kami, anggota kami pekerja di bawah melihat bahwa perusahaan itu baik-baik saja. Tadinya jam kerja cuma sampai jam 3, kerja cuma sampai hari Kamis selama masa pandemi. Sekarang malah dirubah, masih pandemi dia masuk sampai hari Sabtu. Perpanjang jam kerjanya, orderannya semakin banyak, dioper keluar, tapi upahnya dipotong. Ini gila. Jadi ya, hari ini kami mohon supaya apa yang menjadi keluhan kami, apa yang menjadi hak normatif kami, hak normatif yang kami perjuangkan. Andrew, kita mau testing dulu teman daerah. Operator bangunnya siap ya. Sebelum kita buka secara resmi, kita mau testing teman-teman daerah. Apakah sudah bisa connect apa belum? Hari ini seluruh Indonesia, Serikat Pekerja Nasional melakukan aksi virtual dan offline. Kondisi seperti ini memaksa kami mensiasati bagaimana melakukan aksi. Dan semestinya negara tidak kekurangan alat canggih. Mereka bisa nonton kami lewat YouTube, mereka bisa nonton kami lewat Facebook, mereka juga bisa terobos Zoom kami. Mereka punya alat, teman-teman. Dan mereka bisa melihat kesengsaraan kami. Betul apa betul? Mereka bisa tahu betapa kami tersisa dengan pandemi ini. Kalau mereka dapat BLT, kalau mereka ada yang dapat bansos, buruh dapat bansosnya, hari ini dapat, besok ada kagak. Betul apa betul? Kemudian sudah oke? Sudah 10:30. Teman-teman, bersabar sejenak. Ini adalah debut pertama aksi rebuhan kita yang akan kita lakukan sepanjang masa. Sesuai dengan keputusan DPP melalui rapat beberapa teman-teman daerah,
bahwa kita akan melakukan aksi reboan. Tiap hari Rabu kita kunjungin Kementerian Tenaga Kerja, teman-teman. Sepakat? Siap? Siap? Mungkin hari ini kita masih 1, 2, 3, 4, 5 baris. Insya Allah Rabu depan kita tambah 5 baris lagi menjadi 10 baris. Siap nggak teman-teman? Siap nggak teman-teman? Tapi tetap pakai masker biar kelihatan ganteng dan cantik gitu loh. Karena kondisi ini memaksa kita semua, teman-teman. Apapun caranya kita lakukan. Kalau tidak ada pergerakan, bagaimana nasib anggota kita? Kalau tidak ada pergerakan, bagaimana nasib buruh kita? Kalau tidak ada gerakan, bagaimana nasib buruh Indonesia? Dan SPN masih peduli kita berjuang dengan cara apapun, virtual, offline, kita lakukan saat ini, teman-teman. Gak peduli. Kalau dibilang, lo melanggar prokes, udah dengar berita belum? Udah lihat berita belum? Kemarin Pak Lurah ke NTT rame banget ya? Rame. Ya, Pak Lurah ke NTT rame banget nggak tuh? Rame, mau merek. Ke NTT kan? Iya. Rame nggak tuh? Rame. Itu melanggar nggak tuh? Wah, parah. Iya. Giliran Pak Lurah kagak diapa-apain. Iya. Pak Lurah di sono disambut dengan massa, bahkan saya lihat nggak pakai masker itu. Pak Lurah Bogor kali itu. Hari ini kita coba dengan cara apapun.